Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan prediksi buku harian seorang istri untuk malam ini 14 Juli 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini Bu Diana lagi belanja buah-buahan dan di sini juga Nana juga lagi belanja buah-buahan. Lalu pas Nana mau pulang tiba-tiba tabrakan sama Bu Diana. Lalu di sini juga belanjaan Bu Diana juga dia tumpah dan langsung dipungutin oleh Nana. Lalu Nana juga mengasihkan belanjaan yang sudah dipungutin sama dia. Lalu di sini Bu Diana juga dia malah memarahi Nana. Dasar adik sama kakak sama aja, gampang minta maaf, kata Bu Diana. Bahwa di sini Bu Diana tidak tahu bahwa itu anak kandung dia dan Nana juga tidak tahu bahwa ini adalah ibu kandungnya dia. Lalu Bu Diana juga mengambil belanja itu dari Nana. Lalu Nana juga pergi. Pas di depan pintu supermarket dia melihat suaminya yaitu Dewa. Itu kan Mas Dewa sama temennya Mama Farah, kata Nana. Lalu Nana juga menghampiri Dewa. Lalu singkat cerita Dewa sama Nana juga dia pamitan ke Pak Arman. Lalu Dewa juga masuk ke mobil dan meninggalkan Pak Arman. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Nurus Tunjung si alias si Led Atel dia pergi ke pavilion di mana Pasha berada, yaitu di rumah keluarga Dewa Buana. Pas dia ngetuk pintunya itu pas dibuka tidak dikunci. Pas mau masuk tiba-tiba datanglah Clara. Lalu Clara juga tidak banyak basa-basi. Saya tidak mau apa-apa, alias saya cuma mau nitip ini sama Pasha, kata Clara sambil mengasihkan kalung itu. Lalu kalung itu juga diambil sama si alias si Atel dan Clara juga pergi dan si alias si Atel juga melihat di dalam kalung itu. Lalu pas dia mau melihat mau dibuka tiba-tiba datang Pasha. Lalu Pasha juga sangat kaget, kenapa kamu di sini Alia, kata Pasha kepada si alias si Led Atel. Lalu si alias si Led Atel juga dia ngomong, Salsa nangis terus, Pasha kamu harus datang ke sana lihat Salsa, kata si alias si Led Atel kepada Pasha. Lalu Pasha juga menjawab, ya besok saya akan ke sana menengok Salsa, kata Pasha kepada si Nurus Tunjung si alias si Led Atel. Lalu si alias si Atel juga dia pergi meninggalkan Pasha. Tapi di sini Pasha dia ngomong sendiri, kenapa si Alia itu tidak apa-apa, berarti si Alia itu nggak diapa-apain sama Bu Farah, kata Pasha dalam batinnya. Singkat cerita keesok harinya Pasha juga pergi ke rumahnya si Kelvin di mana Salsa tinggal. Lalu yang buka pintu adalah Salsa. Di sini juga Salsa juga langsung dipeluk sama Pasha, dia sangat kangen. Lalu di sisi lain Bu Sari yang sudah pulang dari rumah sakit dia masih pakai kursi roda, dia ngomong dalam batinnya, adik anak saya, kata Bu Sari. Singkat cerita Bu Sari juga dia mengantarkan minuman kepada Pasha. Lalu di sisi lain di dalam kamar si Nurus Tunjung si alias si Atel dia berhasil membuka foto kalung yang ada di dalamnya, yaitu ada foto Bu Sari. Lalu dia juga sangat kaget, jangan-jangan ini benar anaknya Bu Sari Pasha itu, kata si alias si Led Atel. Lalu dia buru-buru keluar karena mendengar ada tamu. Pas dilihat di sana ada Pasha yang lagi ngobrol sama Bu Sari. Di sini juga si Nurus Tunjung si alias Atel dia melihatkan dan dia memantau Pasha lagi ngobrol sama Bu Sari. Benar-benar itu kayak ibu sama anak, kata si Nurus Tunjung si alias si Led Atel. Lalu keesok harinya di sini Bu Sari dia memanggil si Kelvin. Tiba-tiba yang datang si Nurus Tunjung si alias si Led Atel. Lalu si alias si Led Atel juga dia ngomong, ada apa Bu Sari, saya mau tolong beliin obat. Lalu pas mau ngambil dompet Bu Sari, tiba-tiba dompet itu jatuh ke bawah dan keluarlah fotonya Pasha. Lalu di sini juga diambil sama si Nurus Tunjung si alias si Atel. Lalu singkat cerita si alias si Atel juga dia pergi
beli obatnya Bu Sari, dia juga menanya ke Bu Sari dan dia juga merekam pembicaraan Bu Sari. Lalu si Alia si Atel juga mengasihkan bukti itu, yaitu kalung, kepada Bu Sari. Sekarang Bu Sari ceritakan apakah benar Pasha itu anak kandung Bu Sari. Kata si Alia si Atel, dasar si Nurus Tunjung, dia itu terus koreksi ke rahasia-rahasia orang lain, dia langsung mendesak Bu Sari. Kalau gitu nggak apa-apa, saya akan nanya langsung kepada Pasha. Lalu Bu Sari juga di sini sambil menangis, sambil memeluk fotonya kalungnya Pasha. Dia juga menceritakan semuanya kepada si Nurus Tunjung, si Alia si Hiledatel. Memang benar Pasha itu adalah anak kandung saya, kata Bu Sari kepada si Nurus Tunjung, si Alia si Hiledatel. Lalu semuanya sudah diceritakan kepada si Alia si Hiledatel. Bu Sari juga ngomong kepada si Alia, pokoknya kamu jangan dikasih tahu ke siapa-siapa Alia, kata Bu Sari kepada si Alia si Hiledatel. Di sini si Alia si Hiledatel dia menjawab, saya tidak akan menceritakan ke siapapun, asal Bu Sari kepada saya jangan macam-macam dan jangan harus baik-baik, kata si Alia si Hiledatel kepada Bu Sari. Di sini juga Bu Sari di dalam batinnya benar-benar si Alia sudah berani ngancam sama saya, kata Bu Sari. Lalu di sisi lain, di sini keesok harinya di sini Bu Diana dia lagi menungguin suaminya. Tiba-tiba pas dia lagi di tengah rumah, ada yang ngetok pintu dan dia juga langsung membuka. Pas dibuka adalah si Nurus Tunjung, si Alia si Hiledatel. Di sini juga si Alia si Hiledatel juga dia acting. Lalu si Alia juga dibawa ke dalam sama Bu Diana. Lalu di sini terlihat si Nurus Tunjung, si Alia si Hiledatel dia acting, dia supaya kasihan sama Bu Diana supaya dia bisa nginep di rumahnya. Itu rencananya si Alia si Hiledatel, dia akan mengorek rahasianya Bu Diana, apakah benar Nana dan Lula itu anak kandung dirinya. Tiba-tiba lagi ngobrol datanglah Pak Arman. Lalu di sini juga Pak Arman juga dia ngomong kepada Bu Diana. Lalu Bu Diana juga menjelaskan kepada suaminya, dia itu tadi main ke temennya, tapi dia takut pulang, kata Bu Diana. Lalu di sini Bu Diana pergi ke belakang mengambil air. Di sini Pak Arman dia curiga kepada si Nurus Tunjung, si Alia si Hiledatel. Lalu si Alia si Hiledatel tidak melihat bahwa Pak Arman memperhatikan gerak-gerik dirinya. Lalu Pak Arman juga dalam batinnya dia ngomong, saya curiga sama perempuan ini. Pokoknya saya harus mengamati terus perempuan ini, apa maksudnya. Saya curiga perempuan ini pasti dia ada maksud tertentu. Kalau benar dia ada maksud tertentu, saya tidak segan-segan akan menjebloskan dirinya ke penjara. Jangan macam-macam sama saya, kata Pak Arman dalam batinnya. Besar kemungkinan rencananya si Alia si Hiledatel untuk mengorek rahasia di keluarganya Bu Diana sama Pak Arman dia akan gagal, karena Pak Arman akan memantau gerak-gerik si Alia si Hiledatel. Nah, itulah ulasan prediksi buku harian seorang istri malam ini, Rabu 14 Juli 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada, yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.